didukung oleh Baru Teh Lemon Madu, lemon tea yang gak asem. Teh Lemon Madu segernya kelewatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro This Week. Surat wasiat Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica kini menjadi petunjuk kuat untuk mengusut penyebab korban mengakhiri hidupnya. Penegak hukum kini didesak menjerat 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara yang diduga pelaku intimidasi. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang di rumah. Ranjang Rumah Sakit Leona, Keva Menanu menjadi saksi saat Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica terbaring lemah dengan infus yang masih terpasang di tangannya. Di sampingnya ada sang ayah yang selalu menemani putri kesayangannya itu yang tengah memulihkan kondisi. Video yang terekam pada 17 Juni 2006 lalu ini menjadi salah satu potret terakhir perjuangan sang dokter sebelum dirujuk ke Kupang untuk mendapatkan penanganan psikologis. Ibunda Ica, Nur Azizah pun menceritakan momen pilu saat kondisi putri tercintanya semakin memburuk usai peristiwa dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Ia tak menyangka Ica memutuskan mengakhiri hidupnya karena diduga akibat intimidasi tersebut. Tapi ternyata dia merasa saya tidak mampu lagi, Mama. Saya tidak kuat. Di depan begitu banyak pasien. Dia mengatakan, saat ini juga saya bisa hentikan praktek kamu. Sehingga anak saya ketakutan karena dia belum pernah berdiri, berada di posisi sebagai seorang birokrat. Tunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Ironi begitu terasa, selama ini Dr. Ica dikenal sebagai sosok periang dan selalu memberi harapan kepada pasien yang dirawatnya untuk melewati sakit dan memberi kesembuhan. Namun ketika dirinya yang membutuhkan pertolongan, perjuangan itu akhirnya berakhir dengan kabar duka. Dugaan intimidasi yang memicu Dr. Ica untuk mengakhiri hidup tertuang dalam surat wasiat yang ditulisnya sebelum meninggal dunia yang diharapkan menjadi bukti kuat untuk mendesak penegak hukum mengusut tuntas para legislator yang terlibat di balik tragedi ini. Melalui goresan tangannya sebelum berpulang, Dr. Ica secara terbuka mengungkap rasa trauma dan ketakutan yang sangat mendalam untuk kembali bertemu dengan 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi dirinya, meski secara personal almarhumah menyatakan telah memaafkan para pelaku, namun ia meninggalkan pesan yang sangat tegas agar proses hukum atas kasusnya tetap dilanjutkan. Wasiat ini juga sekaligus menjadi simbol pengorbanan Dr. Ica karena menyiratkan bahwa dirinya rela berkorban dengan harapan besar agar rekan-rekan sejawatnya sesama tenaga medis tidak lagi mengalami perlakuan atau intimidasi serupa di kemudian hari. Di tangan penyidik, tapi waktu itu penyidik tunjukkan isi suratnya itu pertama Ica memohon maaf kepada bapak, mama, dan adik bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Lalu terakhir, tapi ini satu narasi di situ itu yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan.
Pihak kepolisian telah memeriksa 3 anggota DPRD yakni Terenus Lazakar dari Partai Golkar, Norbertus Tubani dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan. Polda Nusa Tenggara Timur melalui Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang kini membentuk tim Joint Investigation untuk mempercepat penanganan kasus meninggalnya Dr. Ica. Tim gabungan ini melibatkan penyidik dari Polres Timur Tengah Utara, Polres Kupang, Direktorat Reserse Kriminal Umum, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT. Pelibatan sejumlah satuan tersebut dilakukan agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara menyeluruh sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Mengawal kasus ini dan akan membentuk tim Joint Investigation di mana nanti rekan-rekan penyidik akan tergabung dalam menyelidiki dan kasus tersebut. Nanti kita akan mengumpulkan semua hasil interogasi dan pemeriksaan para saksi di mana nanti di dalam perkara ini ya, baik dari rangkaian daily life dari korban dari tanggal 13 sampai tanggal 26 ya. Tanggal 13 ini terjadi di ruang IGD. Nah, kita akan memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi. Begitu juga untuk bukti barang bukti apa nanti yang akan kita sita ya, baik dari CCTV dan semua yang ada di dalam lingkungan IGD. Kini, harapan atas keadilan terhadap Dr. Ica berada di tangan para penegak hukum. Mereka dituntut agar bertindak profesional, agar hukum menjadi panglima atas derita seorang tenaga medis yang selama ini menjadi harapan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu menjadi taruhan bagi kredibilitas aparat, sekaligus menjadi jawaban atas surat wasiat terakhir sang dokter. Jangan biarkan pengorbanan sang dokter berakhir sia-sia demi tegaknya keadilan di bumi Timur Tengah Utara. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah berencana menghapus latihan dasar militer dalam rekrutmen calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.